Resep pika Ambon yang pertama, siapkan wajan atau panci, kemudian masukkan 300 ml santan, 1 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun pandan saya pakai yang ukuran kecil, 5 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek, setengah sendok teh kunyit bubuk. Kemudian semua bahan ini kita masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih menggunakan api yang kecil. Kalau udah mendidih, masukkan 20 gram margarin, kemudian diaduk kembali sampai margarinnya meleleh atau menyatu dengan santan. Nah, ini udah menyatu, kemudian matikan api kompornya dan biarkan santannya menjadi dingin atau suhu ruang ya. Oke, step selanjutnya dalam gelas masukkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ragi instan dan air hangat kuku sebanyak 100 ml. Lalu diaduk sampai larut. Tutup dan biarkan sampai berbusa kira-kira 10-15 menit. Setelah 10 menit kelihatan ini busa atau buihnya muncul, tandanya ragi aktif, kemudian diaduk dan disisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram gula pasir, 3 butir telur, setengah sendok teh vanili bubuk, boleh pakai yang cair, dan seperempat sendok teh garam. Kemudian keempat bahan ini kita kocok sampai gulanya larut. Kalau udah, tuang larutan ragi yang tadi sudah kita siapkan. Santan yang sudah tidak panas lagi, jangan lupa santannya disaring agar ampasnya tidak keikut. Aduk merata. Bahan berikutnya 150 gram tepung tapioka, 75 gram tepung terigu. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan adonannya menjadi halus dan licin. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya adonan ini akan saya tutup dan saya diamkan kurang lebih 90 menit. Setelah 90 menit buka penutupnya, kelihatan adonannya mengental dan berbusa. Lalu diaduk agar adonannya menjadi encer kembali. Dan ini siap untuk kita cetak menjadi martabak mini. Tapi sebelumnya saya tuang dulu ke gelas takar agar mudah saat menuangkannya ke dalam cetakan. Oke, langkah selanjutnya panaskan cetakan. Tanda cetakan sudah panas, jika dicipratkan air maka buliran air akan bergerak-gerak. Tuang adonan sampai 3/4 bagian cetakan, jangan sampai penuh karena saat matang nanti adonan akan mengembang naik. Tunggu beberapa saat sampai adonan menjadi setengah matang. Tandanya kue sudah setengah matang, akan muncul gelembung-gelembung kecil di permukaannya. Kemudian ini kita tutup dan kita masak sampai matang sempurna. Durasi memasaknya bervariasi tergantung besar kecil api kompor dan jenis cetakan. Untuk cetakan yang saya pakai waktu memasaknya kurang lebih 16 menit. Setelah matang, angkat bika dari dalam cetakan. Tanda bika sudah matang, bagian permukaannya sudah kering ya. Seperti ini hasilnya, cantik banget ya tampilannya, warna kuningnya cerah. Bagian bawahnya tidak gosong atau matang merata. Cetak semua adonan sampai selesai. Jangan lupa untuk adonan yang antri dicetak sebaiknya diaduk dulu ya. Oke, ini dia bika Ambon mini kita sudah matang semuanya. Satu resep saya dapatkan sekitar 17 pieces bika Ambon mini untuk jenis cetakan yang saya pakai. Tampilannya cantik, warna kuningnya juga cerah banget. Kelihatan ini seratnya juga bagus. Saat dibelah, kerasa bika Ambon ini kenyal, lembut, dan empuk banget. Bismillah. Rasanya enak banget, legit, kenyal, dan super empuk. Gak enek sama sekali. Aroma khas rempah daunnya juga wangi banget ya. Ini asli beneran bikin nagih. Sekarang kita ke resep bika Ambon yang kedua. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 200 ml santan, 1 batang serai yang sudah digeprek, 6 lembar daun jeruk, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh kunyit bubuk, 2 lembar daun pandan. Lalu diaduk-aduk sampai panas.
Kalau udah panas, tambahkan 1 sendok makan margarin. Nah, kalau margarinnya udah masuk, ini lanjut kita masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih ya. Setelah mendidih, lanjut kita saring. Santannya disisihkan dulu sampai dingin. Lanjut step selanjutnya, kita akan membuat bahan biangnya. Siapkan gelas, kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh tepung terigu. Tambahkan 50 ml air hangat kuku, lalu diaduk. Kalau udah, ini kita tutup dan kita diamkan selama 20 menit sampai berbuih atau berbusa ya. Langkah selanjutnya, siapkan panci, kemudian masukkan 100 gram gula pasir yang sudah di blender, 4 butir kuning telur, 1 butir telur utuh. Kemudian saya kocok pakai whisker sampai gulanya larut. Saya pakai gula pasir yang di blender terlebih dahulu supaya gulanya cepat larut. Kalau gulanya udah larut, sekarang kita masukkan tepung tapioka sebanyak 125 gram. Untuk tepung tapiokanya, saya masukkan bertahap sambil diaduk sampai tercampur rata. Masukkan kembali semua sisa tepung, kemudian diaduk lagi. Nah, ini udah kecampur rata. Sekarang kita tuang larutan santan yang udah dingin. Tuang juga bahan biang yang sudah berbuih atau berbusa seperti ini ya. Kalau ragi masih aktif, dia akan mengeluarkan busa atau mengembang seperti ini ya. Jadi pastikan ragi yang kita pakai itu masih aktif ya. Lalu diaduk kembali sampai rata. Oke, ini adonannya udah tercampur rata. Sekarang ini kita tutup dan kita diamkan dulu kurang lebih 3 jam. 20 menit sebelum bikanya dipanggang, sekarang kita siapkan loyang. Lalu loyangnya kita oles menggunakan minyak goreng ke semua sisinya dengan rata. Untuk loyangnya saya pakai ukuran 14 x 14 dan tinggi 7 cm. Selanjutnya kita panaskan oven bersamaan dengan kita panaskan loyangnya juga ya. Kita panaskan oven bersamaan dengan loyang selama kurang lebih 20 menit menggunakan api atas bawah suhu 170 derajat. Sekarang kita kembali ke adonan setelah didiamkan kurang lebih 3 jam. Kelihatan ini adonannya sudah mengembang. Kemudian ini kita aduk perlahan ya, seperti ini, pelan-pelan aja. Ini diaduk pelan-pelan aja supaya buih-buih kecil yang ada pada adonan tidak larut kembali ya. Selanjutnya adonan ini akan kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita panaskan. Ini loyang dan traynya panas banget ya, jadi harus hati-hati dalam menuang adonan. Saat dituang kedengaran suara cis atau mendesis dari loyang yang emang panas banget ya. Nah, ini kita panggang dalam keadaan pintu opennya sedikit dibuka. Untuk ganjalnya sendiri saya pakai sendok silikon yang tahan panas seperti ini. Selanjutnya ini saya panggang selama 45 menit menggunakan api bawah aja suhu 150 derajat. Tadi saat memanaskan oven dan loyang, saya pakai suhu 170 derajat. Setelah adonannya masuk, saya turunkan suhu menjadi 150 derajat. Setelah 45 menit, ganjalnya kita ambil dan ovennya kita tutup sempurna. Lalu saya panggang lagi selama 10 menit dan apinya menjadi api atas bawah. Di tahap ini harus sering dicek ya. Kalau dirasa permukaan atas bika masih terlalu basah, kalian bisa menambahkan durasi pemanggangan dan api oven bisa digunakan pakai api atas aja. Intinya pemanggangan disesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, ini bikanya udah mateng, langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Kalau bikanya udah mateng, secara otomatis dia akan membuat rongga atau celah di pinggiran loyang seperti ini ya. Setelah bikanya dingin, kita sisir pinggirannya menggunakan spatula atau pisau. Kemudian keluarkan bika dari dalam loyang. Oke, ini dia bika ambon homemade-nya udah jadi. Gemes banget ya sama hasilnya. Sekarang kita potong-potong. Dari potongannya berasa kalau ini kenyal dan lembut banget. Bagian dalamnya seperti ini, kelihatan bersarang dan berserat ya. Ini cantik banget. Ini aromanya juga enak banget, wangi, aroma khas dari bika ambonnya sendiri. Saat dibelah kelihatan ini bagian dalamnya kenyal, lembut, legit. Pokoknya ini enak banget ya. Makan satu potong pasti nggak cukup karena bika ambon ini bikin nagih.
Oke, lanjut kita ke resep bika ambon yang ketiga. Nah, di sini udah saya siapkan 200 ml santan, kemudian tuang ke dalam wajan. Tambahkan garam 1/4 sendok teh. Untuk aromatiknya daun jeruk 5 lembar, daun pandan 1 lembar, dan serai yang sudah digeprek 1 batang. Setengah sendok teh kunyit bubuk. Kemudian dimasak sampai mendidih, gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah mendidih, masukkan 1 sendok makan margarin. Lalu diaduk kembali sampai margarinnya meleleh. Setelah meleleh, matikan api kompor dan biarkan santan dingin. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat adonan biang. Dalam gelas atau mangkok, masukkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh tepung terigu, 1 sendok teh gula pasir, 50 ml air matang hangat kuku, kemudian diaduk sampai larut. Kalau udah larut, tutup dan biarkan sampai berbuih atau mengeluarkan busa ya. Oke, sekarang kita buat adonan bikanya. Dalam wadah bersih, masukkan 4 kuning telur, tambahkan gula pasir 100 gram, 1 butir telur utuh. Kemudian dimixer dengan kecepatan tinggi sampai gulanya larut, teksturnya mengental dan juga berubah menjadi pucat. Selanjutnya tambahkan 125 gram tepung tapioka, lalu dimixer lagi dengan kecepatan paling rendah sebentar asal tercampur saja. Oke, sekarang mixernya nggak kita pakai lagi ya. Lanjut kita masukkan kuah santan yang sudah dingin, jangan lupa disaring supaya ampasnya tidak keikut. Selanjutnya kita tuang bahan biang. Ini bahan biangnya sudah mengembang atau berbuih. Ini tandanya raginya aktif. Kalau raginya tidak aktif jangan dipakai ya, tapi ganti dengan ragi yang baru. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya udah kecampur rata. Selanjutnya ini kita tutup dan kita diamkan selama 2-3 jam. Setelah didiamkan kurang lebih 3 jam, buka penutupnya, kelihatan bagian atasnya mengeluarkan busa atau buih, kemudian diaduk kembali perlahan. Oke, sekarang ini kita panggang ya. Saya pakai cetakan teflon 8 lubang. Untuk alasnya saya beri tatakan kompor seperti ini supaya panasnya itu merata. Sebelum adonan dituang, pastikan teflonnya sudah benar-benar panas ya. Setelah panas, oles dengan margarin tipis-tipis. Kelihatan ini karena panas sampai berasap ya. Supaya mudah menuangnya, saya pindahkan adonan ke gelas takar seperti ini. Sebelum dituang, pastikan adonannya diaduk dulu supaya tidak mengendap. Saat dituang, kedengaran suara mendesis dari cetakannya, itu tandanya cetakannya sudah benar-benar panas. Maka harus dipastikan sebelum adonan dituang itu cetakannya harus benar-benar panas supaya tidak gagal ya. Sebelum adonan dituang, saya memanaskan teflon menggunakan api yang besar, dan setelah adonan dituang semua, saya ganti menjadi api kompor yang paling kecil atau api lilin. Ini kita biarkan dulu beberapa saat sampai permukaannya kering dan bagian pinggirannya berkulit. Kemudian kita tutup. Ini kita masak kurang lebih 10-15 menit ya. Oke, setelah kurang lebih 15 menit, buka penutupnya dan ini bikanya sudah mateng. Nah, untuk adonan yang antri dicetak, jangan lupa teflonnya atau loyangnya kita panaskan dulu. Setelah panas baru kita tuang adonan ya. Oke, ini dia bika ambon mininya udah selesai semua saya masak. Ini aromanya wangi banget, warnanya juga cantik. Dan untuk bagian bawahnya seperti ini, matangnya juga cantik merata, nggak ada yang gosong. Saat saya belah asli ini lembut banget ya teman-teman. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini, kelihatan berserat dan halus ya. Ini legit, lembut, empuk, sama sekali nggak keras. Pokoknya ini enak banget ya, mantap, bikin lagi. Oke semua, sekian dulu resep hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kalian yang hari ini bingung mau bikin apa. Makasih udah nonton dan selamat mencoba ya. Wassalamualaikum.